Perkenalkan, nama saya Helsi Ramawati, asal dari Goa. Perkenalkan, nama saya Fauzia Triana, asal saya Makassar. Perkenalkan, nama saya Satira Rahmi Kairunisa, asal Pangkep. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syafaat dari Kolaka. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Putri Marsyam, asal Merauke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashar dari Bone. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, asal Sinjai. Perkenalkan, nama saya Andi Pertiwi, asal Bone. Kata Tidung diambil dari nama orang yaitu Daeng Ritidung, yang merupakan anak Raja Talo ke-7 di Malingkaan Daeng Manyunri. Kelurahan Tidung dulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Goa, dan pada tahun 1971 masuk menjadi bagian dari wilayah Kota Makassar. Wilayah Kelurahan Tidung merupakan tempat berkumpulnya para pemuda yang tergabung dalam prajurit Kerajaan Goa yang akan melawan VOC. Batas geografis Kelurahan Tidung. Secara administrasi, Kelurahan Tidung berada di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas sekitar kurang lebih 0,05 km² dan terdiri dari 39 RT dan 8 RW. Titik koordinat Kelurahan Tidung yaitu 5 derajat 10 menit 13,7 detik lintang selatan sampai dengan 119 derajat 26 menit 29,8 detik lintang timur. Adapun batas-batas wilayah di Kelurahan Tidung ialah: sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Buakana, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bontomakio, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Banta-Bantaeng. Aspek fisik dasar Kelurahan Tidung. 1. Topografi. Kelurahan Tidung memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2 derajat dari permukaan laut yang dikategorikan datar, dan kemiringan lahan 3-15 derajat yang dikategorikan bergelombang. 2. Jenis tanah. Jenis tanah pada wilayah Kelurahan Tidung yaitu tanah insektisol. 3. Klimatologi. Kelurahan Tidung memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis. Suhu udara rata-rata berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Intensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan Desember hingga bulan Maret. 4. Hidrologi. Kelurahan Tidung merupakan salah satu kelurahan dengan sumber mata air yang memadai sebagai sumber air bersih. Mata air masyarakat di Kelurahan Tidung bersumber pada PDAM dan sumur bor. Penggunaan lahan di Kelurahan Tidung. Penggunaan lahan di Kelurahan Tidung didominasi permukiman, di mana penduduk menggunakannya untuk membangun rumah penduduk. Juga digunakan untuk membangun berbagai macam fasilitas, berupa fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan dan jasa, serta fasilitas peribadatan. Sarana perkantoran yang terdapat di Kelurahan Tidung yaitu Kantor Lurah Kelurahan Tidung. Sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Tidung pada tahun 2020 yaitu 3 TK, 6 SD, 1 SMP, 1 SMK, dan 1 perguruan tinggi. Di Kelurahan Tidung terdapat beberapa sarana perdagangan dan jasa yang membantu penduduk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sarana peribadatan di Kelurahan Tidung pada tahun 2020 berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan yaitu hanya terdapat 12 masjid. Sarana kesehatan di Kelurahan Tidung pada tahun 2020 berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan terdapat 4 poliklinik, 2 apotik, dan 1 rumah sakit. Kelurahan Tidung terdapat 2 jenis jalan yaitu jenis aspal dan beton. Jaringan drainase di Kelurahan Tidung berfungsi untuk mengurangi kelebihan air di permukiman dan jalan.
Kelurahan Tidung memiliki beberapa prasarana kebersihan dan tenaga kebersihan, salah satunya truk sampah. Berdasarkan data hasil survei, listrik di Kelurahan Tidung dihasilkan di pusat pembangkit, kemudian ditransmisikan ke gardu, kemudian disalurkan ke perumahan warga. Jaringan telekomunikasi yang digunakan di Kelurahan Tidung tergolong lancar dan dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat Tidung dalam aspek teknologi informasi. Kelurahan Tidung, air bersih bersumber dari PDAM dan sumur bor, serta tak berwarna yang menunjukkan bahwa kualitas air tersebut bersih dan layak pakai. Kelurahan Tidung itu merupakan satu nama orang, yaitu Dengri Tidung, yang merupakan anak Raja Talok ke-7 Himalingkaan dan Manyonre, ya. Di sana di Tidung itu memang ada satu kampung yang biasa kita dengan Kampung Tidung, ya. Nanti kita lanjut di pertanyaan berikut. Kalau detailnya masyarakat, kondisi masyarakatnya, sosial budaya di Kelurahan Tidung itu biasanya masih kedaerahan, ya. Mayoritas mungkin bagi seperduanya itu masih kedaerahan, yang berduanya lagi itu sudah modern, karena di Ruwet Tidung itu mencakup ada yang di belakang DPR itu sudah modern. Tapi kalau kita masuk ke bagian sini, Emiselan dan Kampung Tidung itu masih sifatnya masih ada kedaerahan dan kekeluargaannya yang diutamakan. Terus Kelurahan Tidung itu terbagi 8 RW, 59 RT. Nanti ada profil kelurahan yang adik-adik atau anak-anak bisa ambil. Dan untuk yang lainnya itu sosial budayanya apa? Biasanya kok di Kampung Tidung itu banyak mayoritasnya orang Jawa. Kalau yang sekitar kantor sini dia umumnya modern lah, tidak kayak Kampung Tidung sana, ya, beda memang. Aktivitas ekonomi masyarakat di Kelurahan Tidung itu ada beberapa macam. Pertama, ada yang berdagang, ada pensiunan, ada PNS. Ya, kalau kita di Hertasning itu banyak pengusaha. Ya, kalau RW 7 itu masuk biasanya pensiunan PNS. Ya, kalau di Kompleks Penda pun demikian. Kalau di Tidung Mariolo itu banyak pedagang yang nanti adik-adik ingin ketahui latar belakangnya tak? Dia ada di Kampung Tidung. Kalau Emiselan sini yang sepanjang Emiselan ada bisa lihat tak? Mayoritas biasa penduduknya pedagang. Seperti yang bakso, macam-macam lah kuliner yang biasa masyarakat pada umumnya suka. Kondisi sarana dan prasarana di Kelurahan Tidung itu sudah lumayan dibanding dengan perkembangan dari kelurahan-kelurahan yang lain. Kenapa? Karena letak Kelurahan Tidung itu berada di tengah kota. Kalau kita ke arah depan sana Petarani kan BPN itu kan sudah masuk kota, ya. Kalau kita ke sini kan bisa dapat Hertasning, ya. Kalau kita menuju ke Emiselan sana bisa dapat Aloding, sudah masuk kota juga. Dan perkembangan pembangunan kan kita lihat perkembangan pembangunannya bagaimana pesat kan. Di mana-mana pasti kelihatan sudah ada nih ruko-rukonya, ada nih rumah makannya yang lagi tren saat ini. Mana ada yang di sana Black Canyon itu kan sudah modern. Nah kalau kita lihat sarananya lumayan lah. Jalan juga sudah termasuk, tidak ada yang seperti dulu lagi bilang tanah, tidak nih. Rata-rata sudah aspal, paving, itu kan sarananya juga sudah cukup memuaskan. Cuma kalau kita lihat bahwa ada memang sebagian kecil, tapi kalau kita bilang keseluruhan yang kondisinya sudah lumayan lah kalau Kelurahan Tidung sarana dan prasarananya. Karena kan biasanya kalau begitu adalah semacam, kalau kita lihat juga di depan kantor ini lumayan gitu sarananya. Kalau harapan kami sebagai aparat pemerintah itu kita berharap pola mindset pemikirannya warga itu sudah berubah. Tidak ada lagi sifatnya bilang tunggu dibantu,
karena kan rata-rata sekarang kita sudah terapkan ada nih semacam pelatihan yang menambah apalagi kegiatan pemberdayaan kelurahan itu kan kita sudah terapkan pelatihan membuat bakso, pelatihan kecantikan, atau semua itu kita sudah terapkan. Kenapa? Kita mau sekarang itu warga tidak hanya minta bantuan, paling tidak dia bisa menciptakan lapangan sendiri supaya bisa menjadi nilai tambah untuk keluarganya, ya. Paling tidak membuat bakso kan dia bisa sendiri, dia bisa rubah mindsetnya untuk menjadi nilai tambah. Nah, paling tidak ada keterampilannya, oh mendingan beli kayak ini deh, beli kayak ini. Salah satunya pelatihan daur ulang sampah yang tadinya itu gelas aqua, ini kan botol-botol plastik ini yang bisa dulu kan buang nih deh, buang tidak cukup. Sekarang kan paling tidak kalau dia tahu dia bisa gunting ini, dia jadikan ke asbak, dia jadikan apa supaya bisa dia jual, itu kan bisa menjadi nilai tambah. Jadi paling tidak kita bisa merubah mindsetnya itu warga untuk bisa menjadi nilai tambah buat untuk kehidupannya, untuk warga. Paling tidak menyerap tenaga kerja bagi pemuda-pemuda atau putri-putri yang lagi nganggur, atau ibu-ibu rumah tangga yang tidak hanya datang gosip, tapi ada nih kerjanya. Oh iya deh, buat kayak begini supaya tidak itu sih. Jadi paling tidak bisa lah berkembang, tidak lagi seperti orang yang malas kok begitu kan, begini, artinya mindset ini yang harus kita rubah supaya semua bisa berjalan.